Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kamu dalam keadaan sehat ya. Dan yang pastinya kamu juga harus masih semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Bertemu lagi dengan Miss Eka dalam mata pembelajaran tematik pada hari ini, yaitu hari Selasa di tanggal 5 Januari 2020. Ya, abang kakak, kamu pasti sudah tahu ya bahwa pembelajaran daring kita itu berlanjut. Nah, kita masih tetap mendoakan semoga pandemi ini segera berakhir. Insya Allah kita akan segera bertemu di sekolah. Amin ya. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita ucapkan lafaz basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini diridhoi oleh Allah. Langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini. Tema 6, menuju masyarakat sejahtera. Subtema 1, masyarakat peduli lingkungan. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama, dengan kegiatan menyanyi lagu Aku Cinta Lingkungan, siswa dapat menyanyikan lagu sesuai interval lagu dengan percaya diri. Yang kedua, dengan kegiatan mengamati, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri masa puber pada anak laki-laki dan anak perempuan. Dan yang ketiga, dengan kegiatan membaca dan mengamati gambar pelajar dalam bacaan, siswa dapat mengidentifikasi perilaku positif masyarakat yang merupakan wujud makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Dan yang keempat, dengan kegiatan berdiskusi tentang kewajiban sebagai warga negara, siswa dapat menjelaskan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, abang kakak materi yang pertama yaitu dalam mata pembelajaran SBDP. Nah, peduli lingkungan bersama keluarga, misalnya itu ada bekerja bersama-sama membersihkan rumah sambil bernyanyi merupakan kegiatan yang menyenangkan. Nah, peduli lingkungan merupakan kewajiban kita dari anak-anak, para remaja, dan orang tua hendaknya peduli dengan lingkungan. Nah, di sini Miss Eka akan menampilkan lagu yang berjudul Aku Cinta Lingkungan, ciptaan Uli Hari Rusadi, di mana nadanya dimulai C sama dengan Do dan biramanya yaitu 2/4. Nah, sebelumnya Miss Eka mencoba mengingatkan kembali, kamu pasti masih ingat kan mengenai interval nada. Nah, apa itu interval? Iya, interval itu adalah jarak nada. Nah, jadi kan di kelas sebelumnya yaitu di kelas 5, Miss Eka juga sudah pernah mengajarkan bahwa tangga nada itu terdapat beberapa jenis ya. Ada tangga nada diatonis, kemudian ada tangga nada pentatonis. Nah, diatonis itu kalau kamu masih ingat terbagi menjadi dua, ada diatonis mayor dan ada diatonis minor. Interval nada tersebut sudah jelas berbeda, baik itu interval tangga nada mayor dan interval tangga nada minor itu pasti berbeda. Bahkan tangga nada mayor dan tangga nada minor itu juga memiliki ciri-ciri yang berbeda. Biasanya kita mengingat kalau lagu itu dinyanyikan dengan semangat dan penuh sukacita itu merupakan tangga nada mayor, sedangkan jika lagu itu sedih kemudian syarat akan makna yang bersifat sedih itu merupakan tangga nada minor. Nah, Miss Eka akan menampilkan video yang berisi lagu Aku Cinta Lingkungan. Silahkan didengarkan ya abang kakak. Aku cinta lingkunganku, ku jaga dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku membersihkan halamanku, bersihkan lingkunganku, bersihkan dari sampah. Kata ayah dan ibuku, anak yang pandai cinta lingkungan. Aku cinta taman bunga, ku rawat dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku menyirami taman bunga. Aku cinta lingkunganku, ku jaga dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku membersihkan halaman
bersihkan dari sampah. Kata ayah dan ibuku, anak yang pandai cinta lingkungan. Aku cinta taman bunga, ku rawat dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku menyirami taman bunga. Gimana? Sudah didengarkan? Nah, asik ya lagunya. Ya, jadi abang kakak di lagu Aku Cinta Lingkungan ini banyak pesan-pesan atau motivasi yang disampaikan kepada kita. Salah satunya itu bagaimana kita harus menjaga dan mencintai lingkungan kita. Nah, boleh lagunya boleh kamu ulang-ulang. Nah, nantinya kalau sudah hafal itu akan lebih baik ya. Nah, berlanjut setelah mempelajari mengenai Aku Cinta Lingkungan dalam mata pembelajaran SBDP, kali ini kita masuk ke pembelajaran IPA. Perhatikanlah kedua gambar berikut. Nah, di sini ada kedua gambar. Gambar yang pertama itu ada anak laki-laki dan anak perempuan, dan gambar yang kedua itu ada kalau bisa kita katakan orang dewasa, yaitu ibu dan ayah. Nah, coba perhatikan dulu kedua gambar tersebut. Nah, sesudah kamu memperhatikannya, pasti kamu melihat banyak sekali ya perbedaan di antara kedua gambar tersebut, baik itu dari ciri fisik, kemudian banyak lagi hal yang lainnya, kemudian dari yang dikenakan, dari mulai mereka bergaya dalam foto tersebut itu sudah pasti berbeda. Nah, apa yang akan kita pelajari dari gambar yang sudah kamu amati? Nah, di sini ada latihan. Miss Eka akan menjelaskan di materi selanjutnya. Di sini kamu diminta untuk mengerjakan latihan terlebih dahulu. Kenapa Miss Eka tidak menjelaskan terlebih dahulu? Karena kamu diminta untuk mencari tahu sendiri mengenai perbedaan kedua gambar tersebut. Nantinya di materi selanjutnya Miss Eka akan mempelajari dan akan membahas, akan mengajarkan maksudnya mengenai materi yang berhubungan dengan gambar tersebut. Nah, di sini ada latihan. Yang pertama, apakah kamu melihat adanya perbedaan antara kedua gambar tersebut? Nah, tunjukkan perbedaan pada gambar di atas. Tuliskan pada kolom. Nah, karena di sini kamu mengerjakannya langsung di buku latihan, jadi kamu jawab nanti di buku latihan tematik kamu ya. Kemudian di sini ada soal yang kedua. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan masa puber? Baik anak laki-laki maupun anak perempuan itu akan mengalami masa puber. Nah, apa ciri-ciri anak laki-laki dan perempuan pada masa puber? Tuliskan kembali di buku latihan kamu. Nah, untuk soal yang nomor 2 ini kamu diperbolehkan untuk mencari jawabannya atau melihat sumbernya atau info lain dari internet maupun buku-buku mengenai masa puber yang lainnya, silahkan, Miss Eka perbolehkan. Jadi silahkan kerjakan kedua latihan tersebut dengan sebaik mungkin. Jadi benar abang kakak, dari soal ini kamu sudah pasti mengetahui bahwa materi IPA kita akan membahas atau akan mempelajari mengenai masa pubertas, baik itu anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, apalagi kamu nih di usia-usia masa puber, pasti menarik kan mempelajari mengenai masa puber. Silahkan dikerjakan latihannya dengan sebaik mungkin ya. Berlanjut ke mata pembelajaran IPS. Nah, silakan perhatikan gambar yang Miss Eka tampilkan. Di sini ada 3 gambar, yaitu ada gambar yang pertama ketika mereka sedang belajar di luar kelas. Kemudian gambar yang kedua, mereka sedang melakukan praktik ya, praktik membuat lampu lalu lintas, biasanya ini dalam mata pembelajaran IPA. Kemudian yang ketiga itu terlihat mereka sedang berdiskusi. Jadi ketiga gambar tersebut kalau kamu perhatikan itu terdapat di latar yang sama, yaitu di sekolah, di mana anak-anak tersebut menggunakan seragam sekolah. Jadi kenapa di sini menggunakan anak sekolah? Karena kamu sebagai siswa, sebagai murid memiliki kewajiban. Nah, salah satunya yaitu belajar dengan sungguh-sungguh, benar. Jadi belajar itu kan banyak caranya ya abang kakak. Contohnya kalau di sekolah dimulai dari berdiskusi, kemudian saat sedang praktikum, kemudian saat kamu mengerjakan ujian, saat belajar di luar kelas. Nah, jadi banyak ya. Nah, ini adalah merupakan gambar yang menunjukkan di mana pelajar-pelajar Indonesia itu sedang belajar dengan sungguh-sungguh. Mereka itu sedang melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara, mengikuti pendidikan
Nah, di sini ada teks yaitu kemerdekaan yang telah dicapai bangsa Indonesia merupakan sarana mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Upaya membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera diantaranya itu dengan meningkatkan taraf kehidupan bangsa, meningkatkan taraf kecerdasan bangsa, dan mengembangkan segala potensi yang dimiliki untuk kemajuan bangsa Indonesia. Hingga saat ini, upaya-upaya tersebut masih terus dilaksanakan meskipun Indonesia sudah merdeka cukup lama. Dukungan masyarakat yang peduli lingkungan sangat diperlukan dalam upaya-upaya bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Gambar-gambar di atas itu menunjukkan pelajar-pelajar Indonesia yang sedang belajar dengan sungguh-sungguh. Mereka sedang melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah itu merupakan kewajiban bagi semua warga negara. Semua warga negara itu wajib mengikuti pendidikan dasar. Kewajiban mengikuti pendidikan dasar bagi setiap warga negara Indonesia itu ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu terdapat pasal 31 ayat 2, di mana bunyi pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Mewajibkan warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar 9 tahun itu merupakan satu di antara upaya pemerintah untuk memperbaiki pendidikan di negara kita. Pemerintah menginginkan tingkat kecerdasan bangsa ini semakin meningkat. Upaya pemerintah yang lain sebagai contoh memperbaiki fasilitas pendidikan itu misalnya memperbaiki gedung-gedung sekolah yang rusak, kemudian memberikan bantuan buku gratis, dan menyediakan pengajar-pengajar atau guru yang profesional. Nah, jadi kan kita sebagai warga negara yang baik itu memiliki kewajiban ya, abang kakak. Beda kewajibannya apabila sebagai seorang murid, beda juga kewajibannya apabila di sini dikatakan sebagai pemerintah, di mana yang menaungi pendidikan Indonesia. Jadi kita atau kamu terutama sebagai seorang murid atau seorang siswa, silakan lakukan kewajiban kamu itu dengan sebaik mungkin, yaitu kamu diminta untuk belajar dengan sungguh-sungguh dan wajib mengikuti pendidikan dasar. Nah, bahkan sekarang Indonesia itu sudah wajib belajar selama 9 tahun. Nah, 9 tahun itu mengikuti jenjang SD 6 tahun, kemudian mengikuti jenjang SMP atau sekolah menengah pertama itu 3 tahun. Jadi 9 tahun itu dikatakan itu adalah pendidikan yang sangat-sangat minimal dimiliki atau diikuti oleh kita sebagai warga Indonesia. Jadi alangkah lebih baiknya ya kita melanjutkan sampai ke taraf SMA, kemudian perguruan tinggi, ada strata 1 atau S1, kemudian bisa berlanjut lagi sampai mungkin nantinya kamu akan mendapatkan gelar doktor. Nah, jadi banyak ya pendidikan itu kan tidak ada habisnya. Bahkan dalam Islam pun ketika dikatakan bahwa tuntutlah ilmu sampai ke liang lahat. Jadi sebelum kita meninggal, sebelum ajal kita menjemput, maka kita itu diminta untuk terus menuntut ilmu. Karena dalam Islam pun dikatakan bahwa menuntut ilmu itu wajib hukumnya. Jadi ingat, wajib itu ketika kita mengerjakannya berpahala, ketika kita tinggalkan maka akan berdosa. Jadi kalau sudah tahu belajar itu wajib, maka kamu tidak boleh bermalas-malasan. Terutama kamu sudah kelas 6, harus belajar lebih giat lagi. Karena sebentar lagi kamu akan menghadapi yang namanya ujian nasional dan banyak lagi ujian seperti masuk melanjutkan ke tingkat SMP atau kalau kamu akan yang ingin melanjutkan ke pesantren. Nah, jadi yang namanya belajar itu tidak ada habisnya. Jadi kita harus tetap semangat agar pendidikan di Indonesia itu bisa semakin baik dan semakin maju. Nah, untuk mata pembelajaran PKN itu masih sama ya, berhubungan dengan kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, di sini ada teks, kamu telah mengetahui contoh-contoh kewajiban seorang siswa. Setiap siswa itu mempunyai kewajiban yang harus dilakukan. Begitu juga warga masyarakat. Dengan melaksanakan kewajiban berarti kamu telah berperilaku yang positif. Berperilaku positif di masyarakat itu merupakan perwujudan dari sikap dalam memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perilaku positif itu berarti perilaku yang sesuai dengan norma-norma dan aturan dalam masyarakat. Perilaku positif yang bukan berarti perilaku yang penurut, namun lebih daripada itu, yaitu kreatif, kritis, mandiri, dan berani membela kebenaran serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip, asas-asas, dan tujuan yang disepakati bersama.
Oleh karenanya, perilaku positif terhadap makna proklamasi kemerdekaan adalah perilaku yang kreatif, kritis, mandiri, berani membela kebenaran dan menjunjung tinggi prinsip, asas serta tujuan hidup bernegara. Sebagaimana telah dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan dan asas kerohanian Pancasila serta nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945. Nah, jadi kalau tadi di IPS kita membahas mengenai bagaimana kewajiban sebagai seorang siswa, untuk PKN kali ini kita akan melanjutkan mengenai kewajiban di warga masyarakat. Di materi sebelumnya, Miss Eka juga sudah menjelaskan bahwa dalam bermasyarakat, hidup bersosial bertetangga, kita memiliki kewajiban. Kalau kamu masih ingat di materi sebelumnya, seperti sebagai warga masyarakat yang baik itu ada bergotong royong, kemudian melakukan penghijauan di lingkungan, kemudian untuk orang dewasa yaitu biasanya bapak-bapak itu melakukan yang namanya siskamling. Jadi itu merupakan kewajiban sebagai warga masyarakat yang baik. Nah, coba kalau kita atau kamu sebagai anak-anak, ada nggak kewajibannya sebagai warga masyarakat? Tentu ada, iya benar. Dimulai dari gotong royong. Nah, kemarin kan gotong royong itu bisa diikuti dari kalangan baik itu anak-anak, remaja, kemudian dewasa. Nah, di sini ada latihan yang kedua. Di sini ada tabel, apa upaya yang dapat dilakukan untuk mengisi kemerdekaan? Tuliskanlah dalam tabel berikut ini. Jadi di sini Miss Eka ada minta kamu untuk menuliskan upaya untuk mengisi kemerdekaan. Ada 5. Yang pertama di sini sudah Miss Eka berikan contoh, yaitu rajin beribadah sesuai dengan agamanya. Contohnya kalau kita sebagai umat muslim, nah mengisi kemerdekaan salah satunya itu kita diminta untuk rajin beribadah. Bahkan kalaupun tidak mengisi kemerdekaan, beribadah sesuai dengan agama itu kewajiban dalam masing-masing agama. Contohnya kita umat muslim seperti sholat, kemudian puasa, zakat. Nah itu sudah pasti wajib hukumnya ya abang kakak. Silahkan kamu tambahkan 4 poin lainnya di tabel berikut. Apa-apa saja upaya untuk mengisi kemerdekaan. Banyak ya, sepertinya ini tidak perlu mencari jawaban dari internet. Miss Eka yakin kamu pasti bisa. Apa saja yang bisa dilakukan untuk mengisi kemerdekaan? Tentunya dengan hal-hal yang positif, bukan dengan hal yang negatif. Jadi materi kali ini kamu memiliki 2 latihan, yaitu dalam mata pembelajaran IPA dan kali ini dalam mata pembelajaran PPKN. Jadi silahkan kerjakan latihan tersebut dengan sebaik mungkin di buku latihan tematik kamu. Seperti biasa, Miss Eka mengingatkan ini sudah semester 2 ya abang kakak. Untuk kamu yang di semester 1 kemarin rajin mengirimkan tugas, nah kali ini juga harus masih tetap semangat. Rajin kirimkan tugas kamu setiap hari. Miss Eka tunggu sampai jam 10 malam. Untuk kamu yang di semester 1 banyak tugas-tugas yang tidak dikirimkan, silahkan kerjakan. Untuk semester 2 ini kamu harus lebih baik lagi karena banyak nilai-nilai yang harus diisi. Nah nantinya nilai harian ini sangat-sangat membantu untuk nilai kamu di akhir. Jadi tetap semangat, Miss Eka yakin kamu pasti masih semangat. Nah, itulah materi pembelajaran kita hari ini. Nah, banyak ya abang kakak yang kita pelajari hari ini tuh materinya banyak, dari mulai SBDP, kemudian ada PKN mengenai kewajiban, sama seperti IPS, baik itu sebagai warga negara maupun sebagai siswa. Kita juga tadi sudah mempelajari mengenai sekilas mengenai masa puber. Silahkan kerjakan latihan kamu dengan sebaik mungkin. Jika sudah selesai, kirimkan melalui WA Miss Eka. Miss Eka tunggu sampai jam 10 malam. Miss Eka ucapkan terima kasih untuk kamu yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang Miss Eka berikan bermanfaat. Nah, jika ada yang kamu kurang pahami atau kamu tidak paham, silahkan kamu boleh tanyakan melalui WA Miss Eka. Nah, sampai berjumpa di materi pembelajaran selanjutnya. Kita akhiri dulu pembelajaran kita dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.